Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, ini adalah hasil uji setelah beberapa minggu ya. Jadi bagi kawan-kawan yang belum tahu, waktu itu kan rame-rame nih, rangka ESAF Honda kenapa kok berkarat gitu ya. Nah, berkarat, kropos, bahkan patah gitu ya kawan-kawan. Nah, makanya di sini ini kita menguji ya, sejauh mana sih cat itu bisa melindungi dari karat ya, sehingga kemudian mencegah dari kropos lalu patah gitu ya. Terus di sini kita menguji beberapa jenis cat mana yang kira-kira paling baik ya. Terus nanti kita bisa sarankan ke Honda gitu ya, apa yang sebaiknya dilakukan. Karena hingga sekarang katanya sih belum ada tindakan apapun ya. Honda bersikeras bahwa mereka sudah melakukan yang sudah seharusnya katanya, udah nggak ada masalah sebetulnya gitu ya. Jadi mereka bilang nggak ada masalah, tapi masyarakat pengguna katanya sih mengalami masalah gitu ya. Oke, jadi di sini ini ada beberapa kondisi ya, nanti kita akan ceritakan kembali. Oke, kita singgung kembali ya kawan-kawan. Rangka ESAF Honda kemarin itu kan banyak sekali yang menuduh katanya terlalu tipis gitu ya. Padahal kemarin itu ada channel namanya Detect Engineering ya kawan-kawan, yang mana dibawakan oleh pembawanya itu Mas Fajrul ya. Nah, Mas Fajrul ini melakukan bersama timnya ya, melakukan analisis. Ternyata rangka ESAF Honda itu sebetulnya tidak bermasalah kawan-kawan, kalau masih baru gitu ya. Masalahnya apa? Ketika dia sudah mulai termakan waktu, akhirnya dia mengalami korosi ya, mengalami pengkaratan. Kenapa mengalami pengkaratan? Karena ternyata bagian dalamnya itu katanya tidak dicat ya. Kemudian bagian bawah dari rangka ESAF Honda itu ada genangan air yang tidak bisa langsung kering ya, sehingga genangan air itu menjadi elektrolit ya, menjadi jembatan terjadinya pengkaratan gitu ya. Jadi itu yang perlu diluruskan, karena kemarin banyak yang marah-marah ke saya katanya ketika saya bilang rangka ESAF Honda belum tentu bermasalah di desainnya. Banyak yang memarahi saya, katanya saya belain Honda. Bukan ya, ternyata udah dibuktikan sama Detect Engineering, rangkanya itu sebetulnya tidak bermasalah kalau baru ya. Ya, masalahnya karena tidak dicat secara keseluruhan ya. Jadi di sini saya memperagakan bagaimana sih bedanya besi yang dicat sama tidak, kemudian bagaimana bedanya antara beberapa tipe cat gitu ya. Yang pertama ini ya kawan, ini jelas tidak saya cat gitu ya, dan ini terjadi hanya dalam tempo 3 harian kalau nggak salah waktu itu. Jadi langsung parah seperti ini. Ini memang adalah tempat penyiksaan, di mana ini adalah air garam, yang mana barang-barang ini saya celupkan lalu saya tiriskan di sini ya kawan, beberapa kali. Dalam 3 hari aja ini udah parah seperti ini. Akhirnya saya minggirkan karena sudah pasti tidak tertolong lagi ya. Kalian lihat cat apa itu, karatnya parah banget. Ini kalau kita lakukan pada rangka ESAF Honda, mungkin dalam waktu beberapa hari aja udah protol ya rangka ESAF Honda itu. Seperti itu kan ya. Nah, kemudian dari sini dulu ya. Ini adalah menggunakan cat biasa sebetulnya kan, cat semprot yang biasa ya. Ini merek apa itu, tipe akrilik epoksi ya, seperti ini. Sebetulnya ini adalah cat yang untuk bukan melindungi dari bukan melindungi dari karat, tapi rupanya cukup melindungi juga ya. Kalian perhatikan di sini ini ada beberapa spot kuning. Ini sebetulnya bukan karat ya, ini adalah air yang sudah mengandung karat kemudian nempel. Nanti kita akan tes, kita akan bersihkan ya kawan-kawan. Nanti kita akan bersihkan memakai air. Nah, kemudian di sini ini adalah cat yang anti corrosion ya, cat anti karat. Tapi justru dia lebih berkarat dibandingkan dengan cat yang tipe ini, yang seharusnya ini hanya untuk pewarnaan. Jadi di sini mungkin kawan-kawan bisa pertimbangkan untuk mengevaluasi kembali cat mana yang mau dipilih kalau melindungi karat ya. Karena ini saya perhatikan kasar di sini, artinya mungkin ini bukan
bukan endapan karat ya, tapi memang udah terjadi pengkaratan. Ini luar biasa, ini di luar perkiraan saya sendiri ya. Jadi catnya ini kan ya. Ini di luar perkiraan saya pikir ini lebih tahan karat ya. Rupanya justru yang putih tadi kalengnya ya. Nah ini sebetulnya dari kemarin ya, karena ini video yang udah ketiga mungkin ya kawan. Dari kemarin sebetulnya saya udah, ya mohon maaf saya sudah kecewa duluan ya. Ini sebetulnya adalah cat yang saya harapkan anti karat ya kawan, karena dia melakukan proses mirip proses galvanize ya. Dia melindungi permukaan besi ini dengan seng dan aluminium gitu ya. Rupanya saya lihat ya, kita lihat bersama lah kawan, kayak tidak ada perlindungan sama sekali ya. Lihat ya, karatnya kayak gitu itu. Jadi saya nggak jelek-jelekkan ya, saya apa adanya di sini kawan. Kemudian yang keempat ya, ini memang tidak dari awal ya kawan. Ini dia kira-kira seminggu setelah yang ini kita uji celup baru yang ini gitu ya. Tapi ya nanti kita bahas kenapa kok hasilnya putih-putih seperti ini. Jadi ini adalah besi galvanize ya kawan. Galvanize itu artinya dia dicelupkan ke cairan seng atau mungkin aluminium juga ya. Kadang seng dan aluminium, kadang seng aja, kadang aluminium aja gitu ya. Itu adalah proses galvanizing, yaitu melapisi bagian luar besi dengan seng atau aluminium. Itu disebut galvanize. Nah kemudian yang terakhir ini ya nggak usah dibicarakan lagi ya. Ini hanya waktu 3 hari aja udah kayak gini. Udah jelas kalau nggak dilapisi cat maka akan keropos. Dan itulah yang terjadi pada rangka SF Honda ya kawan-kawan. Kemungkinan besar itulah yang terjadi. Karena apa? Bagian dalamnya rangka SF Honda itu nggak dicat ya, sehingga terjadi keropos dari dalam. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Ini kalau saya lihat dari ini ya, pembuktian dari kawan-kawan ya, yang mengatakan katanya bagian dalamnya nggak dicat. Nah nanti kalau salah silakan dikoreksi ya. Honda juga kalau nggak terima silakan koreksi. Undang kita ya kan, mungkin diproses di pabriknya seperti apa, biar masyarakat nggak menuduh Honda yang macam-macam gitu ya. Buktikan gitu ya. Undang ke pabrik. Undang orang-orang yang paham teknik ya kawan, karena beberapa orang yang diundang kemarin itu orang-orang otomotif yang mana ketika dikasih tahu silikat bukan karat itu langsung mereka percaya gitu ya. Sayangnya ya itu tadi, karena nggak ada yang paham teknik, akhirnya mereka ya pulang dengan pemahaman bahwa silikat bukan karat, sehingga tidak menjadi masalah gitu ya, padahal itu bermasalah gitu. Oke, kita minggirin ya kawan. Nah kemudian ini saya mau jelaskan ya kawan, kenapa kok terdapat bercak putih-putih seperti ini. Nah ini adalah khas ya kawan. Kalau bercak putih-putih ini adalah memang pengkarat, ini oksida ya kawan. Biasanya oksida atau karatnya aluminium atau mungkin seng juga ya, itu warnanya putih kayak kapur seperti ini ya. Jadi ini adalah memang terjadi proses pengkaratan. Terus mungkin kalian bertanya-tanya, loh Pak katanya galvanize kok masih berkarat. Nah ini kawan ya, ini pengertiannya. Galvanizing itu adalah pelapisan besi dengan seng atau aluminium gitu ya. Nah kenapa harus seng dan aluminium? Karena seng dan aluminium itu lebih mudah berkarat ya, sehingga dibandingkan besi ya, sehingga kalau dia terkena serangan air garam dan udara dan oksigen ya, maka yang dikorbankan duluan adalah aluminium atau sengnya, sehingga terjadilah pengkaratan yang berwarna putih. Sehingga yang di dalam ya besinya itu relatif aman kan, kecuali yang di sana ya, itu karena terjadi genangan ya kan, karena waktu itu saya angkatnya kayak gini. Jadi dia menggenang di dalam, dia menyerang terus-menerus. Bagian aluminium atau sengnya mungkin udah termakan, lalu termakan besinya ya. Tapi yang jelas ya, makanya itu Honda itu harus mengimprove ya, kan katanya di dalam ada genangan. Nah seperti inilah kalau ada genangan ya, genangan itu akan memakan akan menimbulkan karat duluan, terkonsentrasi ke sana ya. Itulah yang kemarin terjadi pada rangka Honda ya, yang katanya airnya itu banyak menggenang di dalam, bukan banyak ya, ada sedikit genangan di dalam yang tidak langsung keluar ya, seperti ini akibatnya.
Jadi ini mudah-mudahan bisa jadi masukan ke Honda ya. Untuk membuat apa? Drain ya kawan. Jadi kalau agar tidak terjadi genangan di situ harus dilobangin ya bagian bawah ini, sehingga ketika digantung airnya itu netes ya, jatuh ke sana. Ini bukti nyata nih, genangan air mengakibatkan konsentrasi karat di sana. Jadi ini wajar kawan-kawan ya kalau terjadi warna putih ini, memang ini adalah karatnya aluminium atau seng, yang mana inilah yang kita harapkan, sehingga yang berkarat sengnya atau aluminiumnya, bukan besinya yang di dalam ya. Berarti kan besinya itu masih terlindung ya di dalam, nggak seberapa parah lah gitu ya. Yang parah itu terjadi di aluminium atau sengnya, di permukaannya. Terus ini no comment nih kawan-kawan, saya aslinya memang berharap ya, ini adalah cat zinc ini ya. Tadinya itu saya berharap kejadiannya itu akan mirip seperti ini, karena ini lapisannya seng dan aluminium. Rupanya tidak terjadi ya, malah ya mirip dengan ini ya, karena memang sedikit lebih halus sih, ada lah pengurangan gitu ya, nggak separah ini, ada pengurangan. Tapi kalau kita bandingkan sama cat ini ya, kayaknya ini menang jauh ya kawan-kawan. Perhatikan tuh, dari rupanya tuh udah kelihatan ya. Terus kayaknya juara satunya ini justru yang saya paling tidak harapkan, itu justru paling bagus kayaknya. Oke, sekarang saya akan membersihkannya dengan menggunakan larutan asam ya kawan-kawan, agar kita bisa lihat ya. Saya akan menggunakan asam, saya akan campurkan air lah nanti biar nggak terlalu makan ya. Kalau yang karat biar tetap kelihatan karatnya gitu. Baiklah kawan-kawan, ini setelah saya bersihkan ya dengan menggunakan larutan asam, yaitu apa tadi, Vixal ya, atau Porstek. Jadi perhatikan ya kawan-kawan, yang tadinya saya kira ini adalah akibat dari kena air yang berkarat tadi, rupanya memang betulan berkarat ya kawan-kawan. Ketika saya gosok di sini timbul ini ya, terbuka ya, jadi besinya kelihatan satu titik ya, kira-kira diameternya 1 mm, kemudian sama di sini juga. Jadi memang terjadi spot-spot yang berkarat ya. Ketika dibersihkan dengan asam kan besinya kelihatan ya, keluar ya kawan-kawan. Maksudnya itu terekspos gitu. Nah, sedangkan ini kalau kalian lihat sendiri ya, sekitar 90% masih tertutupi oleh cat ya, sehingga ya lumayan lah gitu ya. Oke, kemudian yang ini, kalau ini tadi juga udah saya gosok ya, nggak terlalu keras juga gosoknya, makanya beberapa karat masih ketinggalan di sini. Ya ini bentuk karatnya ini apa ya, lebih tebal ya kawan-kawan dibandingkan sama yang pertama ini tadi. Ini lebih tebal, kemudian ketika saya gosok beberapa bagian besi terekspos ya di sini, cuman diameternya lebih kecil-kecil. Jadi ini lumayan ya. Ini kalau kita perhatikan sekitar 70% ya masih terlindungi oleh cat, sehingga lumayan lah untuk perlambatan. Oh ya, sebelum saya lanjutkan ya kawan-kawan, ini bagian sininya kan saya cat ya, bagian dalamnya nggak dicat. Perhatikan tuh, nah keropos parah ya. Jadi ini juga jadi pelajaran ya, masukan untuk Honda yang katanya bagian dalam rangka esapnya tidak dicat. Inilah akibatnya kalau nggak dicat ya. Kelihatannya manis di luar ya, pahit di dalam ya. Kelihatan masih indah, masih kelihatan utuh dari luar, rupanya di dalamnya udah keropos. Ini nanti jalannya keropos itu kan makan besi di dalamnya ini ya, dimakan lama-lama dari luar kelihatannya masih ada catnya, tapi rupanya udah tipis ya. Tinggal tinggal pelapis catnya aja, sama mungkin tinggal rangka kroposnya di dalam gitu ya. Oke gitu ya. Belibet ngomongnya. Ya kira-kira gitulah intinya. Luar dan dalam harusnya dicat ya kawan-kawan. Kalau dalamnya nggak dicat, cuman luarnya, ya seperti ini akibatnya. Jadi sekali lagi ya, kemungkinan masalah esap itu bukan di desain rangkanya, tapi di cara pengecatannya atau coatingnya. Oke, ini tadi kita udah bahas. Kemudian yang ini, sekali lagi, ini memang dari awal kemarin sudah agak
agak mengecewakan saya ya kawan ya. Terus ini tadi coba saya gosok. Jadi salah satu hal yang ingin saya sorotin yang pertama ya kawan, bahwa catnya ini sendiri tidak tahan asam ya. Sehingga ketika saya gosok pertama, waktu dulu ya, sebelum video sebelumnya, ketika saya gosok itu catnya hilang juga kawan. Bandingkan sama ini, sama yang satunya lagi. Ini catnya nggak hilang ketika saya gosok asam ya. Jadi catnya ini tahan asam gitu ya. Ini juga tahan asam. Yang ini tidak tahan asam, rontok kawan-kawan ketika saya gosok dengan Fixal atau Porstek gitu. Nah kemudian tentu saja akhirnya karena dia kalau dikasih asam rontok, akhirnya besinya pun terekspos ya. Kalian perhatikan sini yang warnanya agak-agak pucat. Kemudian di sini ya, ini diameternya cukup besar ini kawan-kawan ya, sampai mungkin 3-4 mm ya. Ya ini memang paling parah ya, di antara yang dicat ya kawan-kawan. Oke, terakhir yang permukaan galvanize. Kalian perhatikan kawan-kawan, ini permukaan galvanize ini cukup manis ya luarnya. Ini kalau saya pegang halus kawan-kawan. Tapi memang warnanya berubah ya. Tadinya kan warnanya mengkilat tuh ya, mengkilat kayak krom gitu, mirip-mirip hampir kayak krom ya. Saya perlihatkan nih gambarnya yang kemarin. Nah sekarang warnanya berubah kayak gini. Kenapa? Seperti saya bilang, dia udah teroksidasi, sudah berkarat ya. Tapi yang berkarat adalah bagian aluminium atau sengnya yang melapisi besi ya, sehingga besinya sendiri relatif masih aman ya kawan. Kalian perhatikan di sini, kalau saya bilang ini masih 95% yang tidak terinfeksi karat ya. Dan memang ini sih tidak selama ini ya kawan. Ini memang paling lama, tapi ya ini menunjukkan lah ya, indikasinya itu bahwa kalaupun terjadi karat ya, yang dimakan duluan adalah aluminium atau sengnya gitu ya. Jadi kalaupun ini misalkan ya saya masukkan lagi nanti makin berkarat ya, tinggal bagaimana lapisannya lebih dipertebal ya. Terus nah perhatikan ini yang nggak saya gosok masih tetap putih seperti ini kawan. Jadi ini adalah oksida ya, atau karat dari seng atau aluminium ya, warna putih-putih ini. Nah seperti itu kawan. Jadi masih ya kawan, galvanize ini masih paling dianjurkan kalau di dunia industri. Jadi kemarin tuh saya menganjurkan agar rangka Esa Honda tidak berkarat, sebaiknya di galvanize ya. Galvanize ini sebetulnya prosesnya cukup mudah kalau saya lihat ya. Ya, maksudnya mudah untuk perusahaan galvanizing ya, bukan untuk orang rumahan. Jadi yang saya sarankan untuk galvanizing itu kemarin adalah Honda kawan ya. Jadi banyak yang protes ke saya, masa kita disuruh galvanizing? Siapa yang nyuruh kalian? Saya itu memberikan saran kepada Honda gitu ya. Nah ini kan saran dari orang-orang yang hari-hari menggunakan ya kawan, menggunakan bahan-bahan ini. Ya mungkin ada, ya pasti banyak yang lebih expert, lebih ahli dari saya. Silakan ya memberi saran yang lain. Paling tidak menunda pengkaratan ya. Pengkaratan itu tidak bisa dihindari kawan, tapi bisa ditunda, bisa diperpanjang umurnya ya. Dan seperti tadi ya, biar nggak lupa sekali lagi, kalau genangan airnya tidak dihilangkan maka akibatnya adalah seperti ini ya, terjadi karat di dalam sana ya, kelihatan. Nah, karatnya paling parah pada genangan air, itu salah satu kuncinya ya. Jadi tadi itu rangka Esa Honda mungkin tidak bermasalah pada desain awalnya, tapi masalahnya adalah tidak bisa melindungi dari karat keropos ya. Itu aja kawan-kawan. Baik, segitu dulu dari saya. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan referensi pada kalian ya, terutama sih pada pabrik-pabrik otomotif ya, ataupun pabrik lain yang menggunakan baja dan agar tidak cepat berkarat. Akhirnya saya akhiri ya kawan, seri tentang pengujian cat ini ya. Segitu aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.